Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan kami di channel Zaman Akhir, dan kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah Allah yang hidup, yang menyatakan segala rahasia yang mana akan terjadi di hari-hari hidup kita ini ke depan. Semua itu Tuhan nyatakan bagi kita agar kita tetap berjaga-jaga, tetap berwaspada, karena sebelum kedatangan Tuhan Yesus haruslah datang berbagai macam hal yang menguji iman percaya kita, yang hendak datang menggoncangkan kehidupan manusia. Tetapi kita yang adalah orang-orang percaya tetap ada dalam perlindungan Sang Juru Selamat kita. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan kesaksian saya kepada kita sekalian, di mana tepat pada tanggal 9 bulan Maret 2022 Tuhan menunjukkan 3 penglihatan kepada kami. Penglihatan yang pertama yaitu tentang tsunami yang akan terjadi, itu merupakan sebuah hukuman. Dan yang kedua adalah seorang antikris akan dibangkitkan. Yang ketiga adalah keluarnya nabi-nabi palsu yang juga bekerja untuk sang raja mereka, yaitu antikris. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan datang pada penglihatan yang pertama, yaitu tsunami raksasa. Penglihatan tepat pada tanggal 9 Maret 2022. Tampak usai kami berdoa kembali ke dalam tidur. Dalam tidur itu Tuhan membawa roh saya ke suatu tempat. Saya melihat itu seperti sebuah pinggiran pantai. Lalu rumah yang pada saat itu saya lihat, ada banyak sekali rumah panggung yang berdiri di pinggiran-pinggiran pantai. Dan di sana pula saya melihat aktivitas manusia yang berekreasi di pinggiran pantai dengan keasikan, tanpa sadar bahwa akan terjadi suatu hal yang luar biasa. Sehingga ketika beberapa menit kemudian saya melihat angin mulai meniup dan awan mulai gelap. Di situ saya melihat gulungan seperti gulungan tikar, gelombang yang sungguh-sungguh sangat dahsyat. Dan gelombang-gelombang tersebut ini menuju ke daratan. Ketika gelombang-gelombang ini naik ke daratan, jarak mereka itu hampir hanya 2 meter, 2-3 meter kalau tidak salah. Dan dalam penglihatan itu saya melihat gelombang yang sangat tinggi menyapu bersih daratan, bahkan pesisir-pesisir pantai. Setiap tempat itu menjadi hancur karena gelombang yang begitu dahsyat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam penglihatan ini juga saya melihat ada banyak bangkai di sana. Ada banyak kematian, ada banyak ketakutan yang luar biasa. Saya melihat banyak manusia berlari, meminta dan mencari pertolongan di mana tempat yang harus mereka pergi. Ada sebagian yang lari ke pegunungan, tetapi gelombang tersebut justru menyapu bersih mereka juga. Seperti dari gelombang ini mempunyai sesuatu yang digerakkan, atau gelombang tersebut mempunyai mata, sehingga yang ditimpakan atau gelombang ini mengenai pada mereka yang adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya melihat dalam penglihatan itu, di situ Tuhan mengizinkan saya bersama dengan keluarga saya pula ada di situ. Kami berdiri tidak jauh dari pinggiran pantai tersebut. Kami berada di dalam satu rumah, dan rumah itu merupakan rumah panggung. Saya bersama dengan keluarga saya, dengan istri saya dan anak-anak, kami berada di situ. Dan ketika gelombang dahsyat yang berikut hendak sampai ke daratan, rumah yang kami tempati itu luar biasa kuasa Tuhan melindungi kami. Dan ketika gelombang itu sementara dalam perjalanan
sampai kepada pesisir. Di situ Tuhan menyampaikan kepada kami agar kami harus berdoa, karena doa itu akan menyelamatkan. Lalu secara tiba-tiba Tuhan berbicara untuk berdoa dengan doa yang kudus, doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, yaitu doa Bapa kami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika gelombang itu mulai mendekati rumah yang kami tempati itu, semua pintu-pintu dalam keadaan terbuka. Tetapi ketika kami berdoa dengan doa kudus yang Tuhan ajarkan kepada kami, Tuhan menyampaikan bahwa kami harus berdoa dengan doa Bapa kami sebanyak 7 kali. Lalu di situ saya berkata kepada keluarga saya untuk mari kita berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan bagi kita. Sementara kami berdoa, gelombang itu menyapu bersih pesisir sampai menuju ke rumah kami. Namun di situ Bapak Ibu Saudara-saudari, saya melihat gelombang tersebut seperti melangkah lewat dari kediaman kami. Dia menuju ke daratan. Gelombang tersebut meluluhlantakkan banyak manusia, banyak kerusakan di sana, dan kami ada dalam perlindungan Tuhan. Inilah yang Tuhan sampaikan dan Tuhan tunjukkan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Ada sebuah hukuman yang akan diturunkan atas dunia ini. Tetapi kita yang adalah orang-orang percaya, tetap akan ada perlindungan yang Tuhan Yesus berikan. Asalkan kita mau percaya, asalkan kita senantiasa berdoa, asalkan kita senantiasa bergantung dan berharap meminta pertolongan. Jadi sebesar apapun cobaan, sebesar apapun hukuman yang akan datang untuk meluluhlantahkan kehidupan setiap manusia, kita harus percaya bahwa Yesus akan menyelamatkan kita. Allah Bapa kita yang adalah Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Roh Kudus, Dia sendirilah yang akan menolong kita. Dan inilah kesaksian yang pertama. Kesaksian yang kedua, di mana antikris akan dibangkitkan. Saya melihat perkumpulan orang-orang penting, mereka ada di dalam semacam gua, dan di sana saya melihat seorang manusia yang tertidur, tidak tahu itu berapa puluh tahun lamanya. Dia dalam keadaan tanpa nyawa. Namun di sana seakan-akan mereka berkumpul untuk membangunkan orang tersebut, membangkitkan orang tersebut. Saya terus melihat apa yang hendak mereka lakukan. Kalau Tuhan mulai menunjukkan bahwa sesungguhnya dia adalah seorang antikris yang akan dibangkitkan, dibangunkan untuk memerintah di masa kesusahan besar nanti. Di dalam penglihatan ini Tuhan membuka mata saya untuk melihat seorang dari mereka, dia adalah Barack Obama. Mereka adalah orang-orang penting yang dunia sangat-sangat mendambakan mereka. Ternyata mereka telah bekerja sama dengan iblis. Saya melihat mereka dengan berkumpul dan bersatukan seakan-akan sama seperti mereka menyebut mantra atau apa begitu untuk membangkitkan manusia ini. Sehingga ketika orang ini akan dibangkitkan, mereka dengan kekuatan, kuasa setan atau iblis, kuasa sihir ini, mereka berupaya untuk membangkitkan seorang antikris tadi. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada akhirnya antikris ini dibangun. Dan dia akan memerintah, dia akan membuat segala sesuatu berdasarkan pikirannya. Dia akan mengatur segala sesuatu dengan seenaknya. Itulah yang Tuhan perlihatkan kepada kami tentang bagaimana dan apa yang akan terjadi ketika seorang antikris ini akan dibangkitkan, dibangunkan. Tetapi saya percaya bahwa kita yang telah bersaksi, kita yang adalah orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja di atas segala raja, akan tetap dalam perlindungan Tuhan, akan tetap ada dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jangan takut dengan keadaan yang saat ini terjadi, tetapi tetap percaya kepada Yesus, karena kita adalah orang-orang yang
disebut sebagai warga kerajaan Allah. Itulah kesaksian yang kedua. Kesaksian yang ketiga adalah bagaimana nabi-nabi palsu itu. Mereka saat ini sudah bekerja dan mereka akan muncul secara tiba-tiba untuk mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh si antikris itu. Jadi para nabi-nabi palsu ini akan keluar. Apa yang mereka lakukan? Mereka telah membawa sebanyak manusia untuk menjadi pengikut antikris. Nabi-nabi itu ada dan mereka dari antara kita. Mereka akan menyatakan diri mereka. Kita bisa lihat bahwa saat ini yang terjadi adalah jemaat Tuhan telah dengan leluasa terprovokasi. Mereka telah terjerat dengan omongan kosong yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu itu, sehingga mereka pada akhirnya telah terikat dengan perjanjian iblis, perjanjian setan, dan menjadi anak-anak dari Lucifer atau si raja iblis itu. Itulah pekerjaan daripada si nabi-nabi palsu tersebut. Intinya di sini adalah Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang masih tetap bertahan sampai nanti Tuhan Yesus datang. Kita harus benar-benar meminta hikmat yang datang dari atas. Kita harus benar-benar meminta Tuhan Yesus menolong kita dalam setiap langkah perjalanan kehidupan ini. Karena kita tak tahu semenit atau sedetik ke depan langkah kita seperti apa. Mereka sementara berjalan mengelilingi kita. Dengan kasat mata manusia kita dapat melihat yang nyata, tetapi yang sesungguhnya mata rohani kita ketika Tuhan membuka itu, sesungguhnya mereka sangat-sangat terlalu dekat. Dan bersama dengan para iblis, mereka hendak mencuri, membinasakan, merampas kita daripada Yesus. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dia selalu ada. Intinya adalah tetap percaya. Di waktu dan jam yang terakhir ini, mari persiapkanlah setiap pribadi dan kehidupan kita untuk berjalan terus. Andalkan Tuhan Yesus. Bertanyalah kepada Dia, jangan bertanya kepada manusia. Manusia tidak pernah dapat menjawab sesuatu dan dapat membuktikan itu menjadi betul atau pasti. Tetapi di dalam Yesus, ya dan amin. Kita akan berjalan bersama-sama sampai titik akhir itu. Inilah 3 kesaksian yang hendak saya bagikan bagi kita. Tuhan sampaikan pada saat ini kepada kita untuk kita harus berwaspada, berawas-awas. Senantiasa kita bergantung dan bertanya kepada Yesus. Dan disitulah jawaban terbaik untuk kita keluar dari zona merah ini. Tuhan memberkati kita dengan kesaksian-kesaksiannya. Salam Zaman Akhir.